Halo sahabat PSA kita, berjumpa kembali dan kali ini kita akan belajar dengan topik 7 tanda seseorang diam-diam cemburu padamu. Yuk, let's check it out. Nomor 1. Pujian palsu. Banyak orang yang cemburu memberikan pujian yang tidak jujur dan palsu. Alih-alih secara terbuka mengkritik kamu, mereka menggunakan taktik pasif-agresif untuk meremehkan pencapaian kamu dan merusak kesuksesanmu. Di luar, mereka bertindak mendukung dan mendorong, tetapi mereka secara konsisten hampa atau kosong. Terkadang sulit untuk mengetahui apakah pujian itu asli atau palsu. Untuk mengetahui yang mana, kurangi perhatian pada cara orang ini berbicara dan lebih perhatikan pada cara mereka berperilaku. Teman sejati menunjukkan dukungan mereka melalui tindakannya. Mereka mungkin tidak selalu bertepuk tangan paling keras atau memberikan pujian yang paling penuh kasih, tetapi mereka akan selalu ada saat dibutuhkan. Mereka akan tersenyum ketika kamu berhasil dan mengangkat kamu ketika gagal. Karena teman sejati benar-benar diinvestasikan dalam kebahagiaan jangka panjang kamu. Orang yang cemburu di sisi lain menggunakan sikap yang berlebihan dan terlalu positif untuk melindungi perilaku cemburu mereka. Di depan umum, mereka berbicara seperti sahabat kamu atau penggemar terbesarmu, tetapi perilaku mereka menceritakan kisah yang berbeda. Di balik eksterior palsu itu, orang-orang yang cemburu tidak dapat diandalkan dan tidak tulus. Jika kamu mengenal seseorang yang memberikan pujian palsu, berhati-hatilah. Tidak selalu mudah untuk mengetahui seberapa jujur atau tulus seseorang memujimu. Misalnya, banyak orang yang cemburu memiliki pengalaman bertahun-tahun menutupi persona palsu mereka. Kapanpun memungkinkan, dengan naluri kamu, cobalah untuk percaya pada instingmu. Jika kamu mendapatkan firasat buruk di sekitar orang ini, kamu mungkin secara tidak sadar mendeteksi potongan perilaku beracun. Meskipun terlihat tulus, teman kamu yang paling berisik bisa jadi orang yang paling pencemburu dalam hidupmu. Nomor 2. Pertanyaan yang tidak nyaman. Pernah nggak kamu bertemu dengan seseorang yang terlalu banyak bertanya? Orang yang cemburu ingin tahu sebanyak mungkin tentang kamu. Mereka mengganggu kamu untuk mendapatkan informasi dan mereka menggali kehidupan pribadimu. Bahkan jika itu menempatkan kamu dalam posisi yang tidak nyaman. Kamu mungkin mendengar orang yang cemburu mengatakan sesuatu seperti, "Aku ingin mengenalmu dengan lebih baik." Tapi kenyataannya adalah mereka memiliki agenda tersembunyi. Alih-alih belajar lebih banyak tentang kamu atau memperdalam hubungan kamu, orang yang cemburu lebih tertarik untuk menemukan kotoran dan menyebarkan desas-desus. Mereka mengajukan begitu banyak pertanyaan yang tidak nyaman karena mereka ingin mengorek setiap sudut untuk membuat kamu lebih buruk. Misalnya jika kamu berbagi ketakutan pribadi atau rahasia yang memalukan, orang yang cemburu akan menggunakan ketakutan dan rahasia kamu untuk merusak reputasimu. Berhati-hatilah terhadap siapapun yang mendesak informasi lebih banyak dan lebih banyak lagi. Dengan sendirinya, mengajukan pertanyaan bisa menjadi hal yang baik. Ini adalah tanda minat dan keingintahuan yang umum di sebagian besar hubungan. Tetapi ada batasan seberapa banyak informasi yang ingin kamu bagikan, terutama dengan seseorang yang tidak kamu kenal dengan baik. Jadi, jika kamu bertemu dengan seseorang yang tidak mau menerima jawaban tidak, mereka mungkin mencoba menggunakan informasi pribadimu untuk melawan dirimu. Jika seseorang yang kamu kenal ternyata cemburu kepadamu, tetaplah waspada dan jagalah rahasiamu tetap terkunci rapat. Nomor 3. Persaingan sepihak. Orang yang cemburu mungkin membayangkan persaingan sengit antara dia dan kamu. Mereka terus-menerus berusaha membuktikan keunggulannya. Mereka menolak untuk kalah dengan cara apapun dan mereka secara aktif meningkatkan semua yang kamu lakukan. Dalam pikirannya, kamu adalah satu-satunya pesaingnya. Kamu adalah saingannya di tempat kerja atau dalam kehidupan dan mereka bermimpi untuk melampauimu. Sedikit yang mereka tahu, persaingan ini benar-benar sepihak. Kamu mungkin tidak berpikir dua kali tentang apa yang dilakukan, dikatakan, atau dikenakan orang ini. Bagimu, mereka hanyalah teman, rekan kerja, atau sekedar kenalan. Orang yang cemburu ini berusaha keras untuk mengakali dan mengunggulimu, tetapi kamu tidak peduli. Perilaku yang terlalu kompetitif adalah yang paling umum dalam konteks profesional dan sosial. Di tempat kerja, kamu mungkin mengenal seseorang yang bersaing dengan kamu untuk setiap kesempatan. Mereka terus-menerus menggigit kamu, menyebarkan desas-desus, dan merusak kesuksesan kamu. Kamu mungkin mengalami persaingan serupa dalam kelompok sosialmu. Seorang teman yang cemburu dan hiperkompetitif akan mencuri perhatian kamu, meniru minatmu, dan mengganggu hubungan kamu. Apapun yang kamu lakukan, mereka berusaha untuk lebih baik. Jadi, jika kamu mengenal seseorang yang sangat kompetitif, hal terbaik yang dapat kamu lakukan adalah melepaskan dirimu. Biarkan mereka tahu bahwa kamu tidak tertarik bersaing dengan mereka. Orang ini perlu memahami bahwa kamu tidak melihat mereka sebagai saingan atau pesaing sengit. Kamu tidak cemburu pada mereka dengan cara yang sama seperti mereka diam-diam cemburu padamu. Jadi, mundurlah selangkah. Jika tidak, persaingan sepihak ini dapat merusak kehidupan sosial dan profesional kamu.
Nomor 4. Nasihat yang buruk. Apa tujuan akhir dari orang yang cemburu? Di atas segalanya, orang yang cemburu ingin melihat kamu gagal. Mereka ingin menguasaimu dan menggosok prestasi mereka di wajahmu. Untuk itu, banyak orang yang cemburu secara aktif menyabotase kesuksesanmu dengan memberikan nasihat yang buruk. Misalnya, orang yang cemburu mungkin secara halus mempengaruhi keputusanmu dengan menawarkan rekomendasi yang buruk. Ketika kamu minta nasihatnya, mereka akan bertindak seolah-olah mereka adalah teman. Mereka berpura-pura memiliki kepentingan terbaikmu di hati, tapi sesungguhnya mereka ingin mengambil keuntungan dari situasimu. Jika kamu merasa khawatir tentang suatu masalah, mereka mungkin mengorbankan kecemasanmu. Bila kamu bersemangat tentang sebuah peluang, mereka mungkin menunjukkan segala sesuatu yang bisa membuat itu menjadi salah. Tidak jarang orang yang cemburu diam-diam menyabot kebahagiaan dan kesuksesan kamu, karena melihat kamu gagal akan membuat mereka tetap hidup dengan rasa tidak amannya. Jadi, bila kamu mencurigai seseorang cemburu padamu, ujilah mereka. Datangi mereka dengan situasi yang sulit dan lihat nasihat seperti apa yang mereka berikan. Jika orang ini mendorong kamu untuk bekerja keras dan berdiri teguh, kamu mungkin memiliki teman sejati yang ingin kamu bahagia. Namun, bila mereka bersandar pada ketakutanmu atau merusak kepercayaan dirimu, itu artinya dia hanya ingin melihat kamu gagal. Nomor 5. Menyalahkan keberuntungan. Jika seseorang cemburu kepadamu, mereka tidak pernah mengakui kerja kerasmu. Mereka menolak memberikan pujian atas pencapaianmu. Sebaliknya, mereka menyalahkan setiap kesuksesan kamu karena keberuntungan semata. Misalnya, kamu baru saja mendapatkan promosi di tempat kerja. Setelah bertahun-tahun bekerja lembur dan melontarkan ide-ide baru, kamu akhirnya diakui atas upayamu dan diberikan promosi yang pantas kamu dapatkan. Terlepas dari kerja kerasmu, kamu mungkin mendengar rekan kerja yang cemburu mengatakan sesuatu seperti, "Hah, dia sangat beruntung," atau "Aku berharap memiliki sesuatu yang pantas diberikan untukku." Orang-orang yang cemburu menggunakan ungkapan-ungkapan seperti ini untuk merusak waktu dan usaha yang kamu investasikan untuk kesuksesanmu. Mereka tidak pernah memuji komitmen atau dedikasi kamu karena kesuksesan kamu menggerogoti harga dirinya. Jadi, jangan biarkan orang yang cemburu meremehkan pencapaianmu. Keberuntungan memang memiliki peran dalam hidup kita, tetapi jika kamu mencapai sesuatu, itu karena kamu pantas mendapatkannya. Kamu akan tahu secara langsung seberapa keras kamu bekerja dan seberapa besar kamu peduli. Tidak peduli apa kata orang, kesuksesan kamu sepenuhnya milikmu sendiri. Nomor 6. Bahagia di atas penderitaan. Suatu hari nanti, kamu akan melakukan kesalahan. Sesuatu akan salah dan kamu akan gagal mencapai impian atau tujuan. Dan ketika ini terjadi, teman sejatimu akan mendukung dan mendorongmu. Mereka akan membantumu melewati masa-masa sulit ini dan mengingatkanmu tentang apa yang paling penting. Di sisi lain, orang yang cemburu akan merayakan kegagalanmu. Mereka ingin kamu tersadung dan jatuh karena kesalahan kamu membuat mereka merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Setiap kali kamu gagal, orang-orang yang cemburu akan menggunakan setiap kesempatan untuk membuatmu merasa lebih buruk. Seringkali itu berarti melebih-lebihkan kekurangan kamu dan menggosok kekuranganmu di wajahmu. Kamu mungkin mendengar orang yang cemburu mengatakan hal-hal seperti, "Kan sudah kubilang kalau kamu tidak akan bisa melakukannya," atau "Aku tahu itu tidak akan pernah berhasil." Mereka menggunakan frasa ini untuk tidak hanya menggosok garam di lukamu, tetapi untuk meningkatkan egonya sendiri. Setelah kamu gagal, mereka merasa lebih unggul darimu. Mereka melihat bahwa kamu sedang berada di tempat yang sulit dan itu memberi mereka rasa puas yang luar biasa. Dengan kata lain, orang yang cemburu menemukan kebahagiaan dalam kesengsaraanmu. Tetapi, kamu tidak bisa membiarkan kecemburuan mereka mempengaruhi motivasi atau harga dirimu. Ingatlah, orang seperti ini tidak memikirkan kepentingan terbaikmu. Mereka ingin kamu tenggelam semakin dalam dan mereka akan mengatakan apa saja untuk mewujudkannya. Setelah kamu gagal, kamu perlu menemukan keberanian untuk mencobanya kembali. Singkirkan orang-orang yang cemburu dalam hidupmu dan dengarkan teman dan keluarga yang dengan tulus mendukungmu. Jika kamu dapat tetap kuat dan mengingat siapa dirimu, tidak ada manipulasi cemburu yang dapat menghalangi kesuksesanmu. Nomor 7. Tiba-tiba tidak tertarik. Apakah ada seseorang dalam hidupmu tiba-tiba membuat kamu bersikap dingin? Tidak semua orang yang cemburu itu manipulatif atau jahat kepada orang lain. Terkadang kecemburuan bermanifestasi dengan cara lain seperti ketidaktertarikan yang tiba-tiba untuk menghabiskan waktu bersama. Contohnya, kamu mungkin telah memperhatikan rekan kerja yang menolak berinteraksi denganmu meskipun mereka bersikap normal di sekitar orang lain. Kamu mungkin bertanya-tanya apakah kamu telah melakukan sesuatu yang salah. Tapi sebenarnya adalah kamulah masalahnya. Ini mungkin tidak tampak seperti itu pada awalnya, tetapi mungkin saja orang ini cemburu padamu.
Kecemburuan dapat menyebabkan teman, rekan kerja, dan kenalan tiba-tiba kehilangan minat pada hubungan pribadi atau profesional kamu. Mereka tidak ingin berinteraksi denganmu karena mereka merasa kecil atau tidak aman setiap kali kamu hadir. Alih-alih menyerang, orang ini memilih untuk menghindari sumber kecemburuan mereka. Dalam hal ini adalah dirimu. Jadi, perhatikan orang-orang yang dingin dan jauh dalam hidupmu. Hanya karena seseorang tidak palsu atau kejam bukan berarti mereka tidak diam-diam cemburu padamu. Faktanya, banyak orang paling cemburu tidak akan mengatakan atau melakukan apapun untuk merusak reputasimu. Tapi, itu tidak berarti hubungan kamu berada di tempat yang sehat. Bila kamu terjebak dalam situasi sulit ini, menghadapi orang lain biasanya merupakan tindakan terbaik. Terkadang, percakapan sederhana dapat menyelesaikan perasaan negatif apapun di antara kalian. Di lain waktu, orang yang cemburu tidak dapat mengatasi rasa cemburunya. Kecemburuan bisa menjadi penyakit yang mendorong orang untuk berperilaku aneh. Namun terkadang, konfrontasi yang jujur dapat memperbaiki hubungan kamu dan membantumu untuk terus maju. Terima kasih sudah menyimak video ini dan jangan lupa klik subscribe untuk terus mendapatkan topik belajar menarik lainnya. Sampai jumpa.